Selamat berjumpa kembali di perkuliahan online Ilmu Kealaman Dasar Universitas Udayana. Saya Inengah Kortabesung menyajikan materi tentang perkembangan teknologi di zaman global. Teknologi. Teknologi ada beberapa definisi, pada dasarnya itu menyangkut tentang semua alat, mesin, aparat, perkakas, senjata, perumahan, pakaian, piranti pengangkut pemindah, dan pengkomunikasian, serta keterampilan yang memungkinkan kita menghasilkan sesuatu. Nah, ini kami kutip dari Reid Bain, seorang sosiolog Amerika yang sangat terkenal, mendefinisikan tentang teknologi. Namun di lain pihak, secara umum teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk merespon suatu nilai atau untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, dengan demikian secara harfiah, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Nah, sebelumnya kami sudah menyajikan pada materi sebelumnya bahwa perkembangan teknologi di zaman Revolusi Industri 4.0 itu punya dampak yang negatif. Salah satunya adalah kita itu diperbudak oleh teknologi, seperti teknologi HP. Dari baru bangun sampai dengan tidur, kita tidak bisa lepas dari HP. Ada yang merasa tertinggal, atau ada yang merasa kurang jika kita tidak memegang handphone. Nah, itu artinya kita sudah diperbudak oleh teknologi. Kemudian dampak yang lain adalah dengan adanya revolusi industri ini, semua serba otomatis nanti tenaga kerja yang diperlukan itu lebih sedikit atau berkurang karena otomatisasi. Kemudian dampak yang lainnya adalah timbulnya limbah, baik polusi, udara, air, maupun tanah, maupun cemaran-cemaran lainnya. Nah, di samping itu, ada kecenderungan bahwa dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, maka kita semakin individual. Jadi hubungan kemasyarakatan itu berkurang. Nah, teknologi khususnya munculnya dari industri, dari awal mulainya teknologi di revolusi industri 1.0 itu merubah secara signifikan seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan. Jadi ada perubahan-perubahan yang nyata semenjak munculnya revolusi industri 1.0. Itu mulai ditemukannya mesin uap. Jadi pada saat itu semua peralatan lebih modern, misalnya pada kapal laut maupun pada kereta api, mampu mengangkut lebih banyak dan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Nah, dalam teknologi ini yang kami maksudkan adalah menggunakan beberapa aspek atau beberapa unsur dalam perkembangan teknologi, yaitu unsur biotik dan abiotik, menggunakan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau benda mati. Jadi perkembangan teknologi selalu menggunakan unsur makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian perkembangan teknologi juga menyangkut semua umur, baik yang baru lahir ataukah sebelum lahir masih janin kita menggunakan teknologi, inseminasi buatan atau bayi tabung, bahkan sampai menjelang ajal pun kita menggunakan teknologi, bahkan setelah ajal pun kita menggunakan teknologi, bagaimana teknologi kremasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknologi juga berkembang di seluruh pelosok, baik di timur maupun di barat, baik di Afrika maupun di Amerika Latin, di Asia, ataukah di Indonesia, di Australia, semua menggunakan teknologi. Perkembangan teknologinya sangat cepat.
Juga perkembangan teknologi itu menyangkut sampai ke lapisan bumi dari atas ke bawah. Kalau yang pelosok itu dari kiri ke kanan atau dari barat ke timur ataukah dari selatan ke utara, yang lapisan bumi itu dari atas ke bawah sampai ke dasar bumi berusaha untuk mengembangkan teknologi, menggunakan teknologi. Bahkan ke atas itu sampai ke luar angkasa menggunakan teknologi yang lebih mumpuni. Nah, ini berarti bahwa perkembangan teknologi itu menyangkut berbagai bidang kehidupan. Jadi menyangkut berbagai bidang kehidupan. Nah, bidang-bidang apa itu? Yang pertama adalah perkembangan teknologi pada bidang komunikasi. Dalam hal ini, kami akan menguraikan bagaimana sih perkembangan bidang komunikasi dan dampak yang ditimbulkan. Pada bidang komunikasi, manfaat yang diperoleh adalah kita mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan terbaru. Jadi dengan teknologi yang sekarang ini, walaupun di pelosok-pelosok jauh dari kita, itu kita segera mendapatkan informasi yang cepat. Adanya internet, semua informasi kita dapatkan secara cepat, terbaru, dan akurat. Kemudian, kita juga dapat berkomunikasi dengan teman, ataukah saudara, ataukah orang-orang yang tidak berada di hadapan kita, yang berada di tempat yang jauh, seperti di Amerika, di Eropa, atau di luar pulau. Kita dapat berkomunikasi berkat teknologi dalam bidang komunikasi ini. Kemudian, berbagai layanan dapat lebih mudah, cepat, dan akurat. Nah, kita sudah tidak asing dengan teknologi internet, sehingga pembayaran samsat bisa dilakukan secara internet, melalui internet. Kemudian dalam pelayanan perbankan, kita juga memanfaatkan fasilitas internet. Tidak mesti harus datang ke bank, tapi bisa diselesaikan dari mana saja ataukah dari rumah, asal kita tersambung dengan internet. Bahkan kuliah pun bisa kita lakukan tidak dengan tatap muka langsung. Itu atas perkembangan dari teknologi dalam bidang komunikasi. Kemudian, pada bidang komunikasi juga meringankan ataukah mempermudah ajang bisnis. Banyak aspek-aspek bisnis yang digunakan dengan adanya komunikasi ini, baik berdagang di media sosial maupun membuat lapak-lapak tersendiri. Nah, di samping manfaat yang muncul akibat perkembangan bidang teknologi komunikasi, juga ada dampak negatifnya. Sekarang ini banyak kita dengar adanya penyalahgunaan informasi yang dikenal dengan hacker, kemudian memberikan informasi yang salah ataukah hoax. Itu adalah salah satu atau beberapa penyimpangan atau penyalahgunaan dalam bidang informasi. Kemudian dengan adanya media komunikasi yang semakin gencar dan cepat dan akurat, maka kadang-kadang memancing psikologi massa. Apalagi informasi ini menyangkut ras, suku, agama, dihembuskan walaupun belum tentu kebenarannya, itu segera memancing massa. Berbeda dengan di zaman 70-an, yang di zaman internet itu belum ada, komunikasinya sangat lambat. Dengan demikian, pada sekarang ini, kita akan mudah terpancing secara psikologi. Misalnya ada kejadian di tempat tertentu yang melibatkan ras, suku, agama, tentu banyak orang merasa terpancing, walaupun kebenarannya itu belum tentu. Kemudian, adanya bidang komunikasi juga mengungkapkan beberapa yang bersifat rahasia, yang seharusnya tidak boleh diinformasikan menjadi disebarkan ke publik. Beberapa
ahli IT berusaha membongkar hal-hal yang bersifat rahasia, baik rahasia kenegaraan maupun rahasia pribadi seseorang yang tidak semestinya mungkin tidak pantas untuk diungkapkan. Rahasia pribadi kita tentu diobral di media sosial. Kemudian bidang komunikasi juga berdampak negatif terhadap hubungan secara personal. Jadi kadang-kadang kita berkumpul sama-sama, tapi kita berkomunikasi dengan orang yang jauh, yang tidak ada di tempat kita, karena berkat adanya internet. Bahkan teman sendiri di samping kita itu tidak disapa, dan kita asik dengan main handphone untuk berkomunikasi, atau berkomunikasi dengan hantu lah model dikatakan seperti itu, karena berkomunikasi dengan orang yang tidak ada di hadapan kita. Nah, itu adalah dampak negatif dari bidang komunikasi. Kemudian yang kedua dalam bidang ekonomi dan industri. Bidang ekonomi dan industri juga sangat pesat perkembangannya, sehingga berdampak atau bermanfaat, yaitu munculnya bisnis-bisnis online. Ada Tokopedia, kemudian Blibli, ada Shopee, yang sebelumnya itu tidak pernah terbayangkan. Kita mungkin tahun 80-an masih mengandalkan pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar swalayan, tapi sekarang sudah ada bisnis-bisnis secara online. Itu dampak dari perkembangan teknologi pada bidang ekonomi dan industri. Kemudian dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang industri, maka kalau kita ingin mendapatkan keunggulan, harus memenangkan persaingan. Dengan demikian, kita harus terus meningkatkan persaingan kemampuan kita agar mampu bersaing di pasar global. Karena pasar yang ada kita di tempat kita tentu akan dipengaruhi oleh pasar global, pasar dunia. Apapun yang kita jual bisa kita dapatkan, baik barang itu berada di tempat yang jauh di luar negeri. Dengan demikian, kita harus memiliki keunggulan daya saing. Harus terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing, karena perkembangan pasar sekarang ini adalah pasar global. Kemudian tentu dengan adanya industri yang berkembang pesat, maka produksinya pasti akan meningkat dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Itu berkat adanya teknologi, ataukah dengan adanya otomatisasi, ataukah dengan adanya robot. Tentu kualitasnya itu bisa melebihi kemampuan ataukah perkembangan secara yang dikerjakan secara manual. Nah, tenaga kerja lebih efisien. Industri yang menggunakan otomatisasi tentu menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit. Para industri ini akan membayar lebih sedikit tenaga kerja karena mengandalkan sistem pabrik yang menggunakan otomatisasi ataukah dengan menggunakan robot. Nah, tentu ini berdampak negatif perkembangan seperti ini. Jadi dengan adanya industri yang otomatis, tentu memerlukan modal untuk melengkapi kebutuhan itu lebih banyak dan lebih besar. Modalnya yang diperlukan lebih banyak. Kemudian adanya nanti efisiensi tenaga kerja, otomatis itu menimbulkan pengangguran ataukah tenaga-tenaga yang kalah bersaing sehingga tidak mampu bersaing dan menciptakan pengangguran. Kemudian adanya produk-produk industri yang baru yang punya kelebihan secara kualitas lebih baik dari edisi sebelumnya, tentu meningkatkan rasa ingin membeli atau konsumtif bagi kita. Misalnya, kita punya laptop baru setahun, sudah ketinggalan, sudah ada yang lebih baru, maka kita ingin membeli yang lebih baru dengan spesifikasi yang lebih bagus, dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan lebih bagus. Kemudian, adanya mungkin informasi di bidang ekonomi yang melibatkan orang-orang sukses yang muncul sebagai orang miliuner ataukah miliarder itu, tentu akan memancing orang-orang itu bergerak bahwa kesuksesan itu berjalan secara
cepat, secara instan. Nah, ini yang sebenarnya perlu dicamkan, bahwa suatu kesuksesan itu bukan berasal berlangsung secara instan, tetapi melalui proses yang tidak kita ketahui. Taunya dia sudah sukses, maka dianggap itu sebagai hal yang cepat dan instan. Sebenarnya itu keliru, tapi pasti ditekuni secara seksama, kemudian dengan serius, bekerja dengan serius, penuh dengan tantangan, baru bisa sukses. Kemudian dalam dunia pendidikan pun itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan industri 4.0 ini. Jadi kita sekarang ini tidak mesti harus datang ke perpustakaan seperti zamannya tahun 80-an, tahun 70-an. Kita datang ke perpustakaan untuk mencari informasi, ataukah membeli koran untuk mencari informasi. Karena informasi sekarang itu sudah ada di telapak tangan. Kita dengan mudah mendapatkan informasi itu melalui internet, melalui HP, melalui laptop, asal terhubung dengan internet. Nah, dengan demikian, sekarang ini muncul ilmu pengetahuan yang diposting di internet, sehingga kita dengan mudah bisa mengaksesnya. Jadi banyak jurnal-jurnal yang bermunculan di internet yang dicetak secara online. Itu merupakan perpustakaan yang sangat memudahkan bagi para mahasiswa untuk mencari informasi yang terbaru. Kemudian pada dunia pendidikan juga mengalami metode pembelajaran yang baru berkembang. Jadi perkembangan teknologi juga merubah ataukah diikuti dengan metode pembelajaran yang baru. Nah, bisa kita saksikan di sini adanya alat peraga yang awalnya itu mungkin tahun 70-an atau tahun di bawahnya itu 60-an kita masih menggunakan papan tulis. Kemudian berkembang teknologinya menjadi papan dengan menggunakan whiteboard. Kemudian berkembang lagi dengan menggunakan overhead projector. Kemudian berkembang lagi karena teknologinya ada yang lebih bagus dan lebih baru dengan menggunakan LCD. Kemudian berikutnya berkembang lagi khususnya di Universitas Udayana. Itu menggunakan LMS Moodle atau dikenal dengan OASE. Ini adalah perkembangan yang signifikan pada bidang pendidikan khususnya di Universitas Udayana. Semua informasi sudah kita dapatkan untuk perkuliahan itu di OASE yang menggunakan teknologi LMS Moodle. Tentu perkembangan pada dunia pendidikan tentu juga berdampak negatif. Atmosfer akademik berkurang, di mana dulu mungkin orang berkumpul di perpustakaan, berdiskusi di perpustakaan, satu sama lain saling dekat komunikasinya. Nah, sekarang ini sudah semakin jarang terlihat. Atmosfer akademik sudah semakin berkurang. Nah, bukan berarti itu tidak ada komunikasi, tetap ada komunikasi, mungkin medianya yang berbeda. Dengan demikian, tampak bahwa atmosfer akademik itu berkurang. Kemudian, modal pendidikan lebih mahal. Kita perlu kuota, kita perlu alat-alat, laptop, kemudian HP, agar bisa mengikuti perkuliahan ataukah mengikuti pembaruan dalam dunia pendidikan. Kuota juga mahal, kemudian laptop juga mahal. Dan yang lain, kerjasama tim lebih banyak kerjasamanya nanti secara virtual. Jadi tidak berkumpul, berdiskusi, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, tetapi berdiskusi ataukah kerjasama dalam dunia maya. Itu adalah dampak yang ditimbulkan akibat perkembangan pendidikan, jadi perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Kemudian perkembangan teknologi juga mempengaruhi sosial budaya. Namun demikian, ada manfaat yang
yang timbul, dan ada juga dampak negatifnya. Manfaatnya bahwa dalam bidang sosial budaya ini, karena ada informasi yang gencar di suatu negara, maka akan cepat berpindah ke negara yang lain informasinya, sehingga mempengaruhi di negara tersebut. Dalam hal ini misalnya ke dalam kesamaan gender. Jadi banyak pemimpin-pemimpin sekarang baik di Indonesia maupun di luar negeri itu memanfaatkan tidak ada batasan antara pria dan wanita. Jadi ada kesamaan dalam bidang hak antara wanita dan pria. Jadi tidak wanita itu sebagai ibu rumah tangga saja. Bahkan kadang-kadang bapak pun atau ayah pun itu bertindak sebagai ibu rumah tangga di rumah, sedangkan istrinya pergi bekerja. Banyak terjadi sudah seperti itu. Jadi ada kesamaan gender. Kemudian teknologi dalam bidang sosial budaya menciptakan dokumentasi tidak sekarang dengan menggunakan hard kopi, tapi sudah menggunakan elektronik. Ada beberapa buku yang sudah dibuat dalam bentuk elektronik, buku-buku elektronik. Kemudian juga ada naskah-naskah disalin secara elektronik, jadi didokumentasikan dalam bentuk elektronik. Ini perkembangan teknologi di bidang sosial budaya. Kemudian dengan adanya informasi yang gencar tentu menimbulkan kesamaan pengetahuan. Siapa yang cenderung suka mencari pengetahuan, maka dia akan tahu lebih banyak. Jadi tidak menjamin bahwa seorang itu akan ahli kalau tidak aktif mencari pengetahuan. Dengan demikian, lulusan itu tidak ditentukan oleh IPK, tapi siapa yang gemar menambah ilmu, dia akan lebih tahu dibandingkan dengan yang diam ataukah mungkin tidak aktif. Walaupun dia mungkin sarjana, akan kalah oleh lulusan di bawahnya jika tidak aktif mencari pengetahuan, karena pengetahuan itu sekarang sudah gencar, bisa dicari di mana saja melalui internet. Nah, dampak negatifnya itu adalah ada budaya-budaya yang di tempat lain atau di negara lain tidak cocok di tempat yang baru, misalnya di luar negeri ataukah di Eropa budayanya, kemudian dilihat oleh orang Indonesia dan dibawa dikembangkan di Indonesia, belum tentu cocok budayanya. Dengan demikian menimbulkan perubahan sosial ataukah kemerosotan moral. Jadi dengan catatan bahwa budaya-budaya itu mungkin tidak cocok. Kita tidak boleh langsung meniru begitu saja, disesuaikan, harus disesuaikan dengan budaya setempat. Kemudian dalam bidang sosial budaya juga memicu munculnya kejahatan. Karena informasi yang gencar di negara lain ataukah di daerah lain yang bisa kita dengan cepat bisa mendapatkan informasi, tentu akan ditiru. Orang melakukan kejahatan itu akan ditiru, sehingga memicu munculnya kejahatan-kejahatan, baik dalam kejahatan dunia maya maupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara langsung akibat belajar dari internet. Orang yang ahli bom itu juga memanfaatkan jasa internet untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat bom, sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa. Pola hidup berubah. Jadi kecenderungan sekarang orang itu memburu uang. Kerja dan uang, kerja dan uang. Nah, itulah dampak dari sosial budayanya. Jadi hubungan kemasyarakatan menurun, yang penting saya bekerja dan dapat uang. Dengan uang bisa membeli segalanya. Walaupun mungkin segalanya tidak bisa dibeli dengan uang.
Kemudian ada budaya-budaya yang sebelumnya ada di suatu daerah, karena informasi yang gencar dari daerah lain maupun negara lain, lama-lama budaya-budaya yang luhur di suatu daerah itu lama-lama akan terkikis, akan terpengaruh. Dengan demikian, kepercayaan itu akan berkurang. Kemudian, dan yang kabar terakhir bahwa pada bidang sosial, akibat perkembangan teknologi yang semakin gencar menimbulkan resesi seks. Jadi orang itu sungkan atau tidak mau nikah. Kalaupun nikah, dia tidak punya anak. Itu karena apa? Karena begitu nikah ataukah punya anak akan menimbulkan beban. Nah, ini sudah terjadi di beberapa negara maju. Di Korea, di Cina yang penduduknya banyak pun angka pertambahan penduduknya bersifat negatif. Jadi orang itu tidak mau punya anak. Di Singapura, di Jerman, lama-lama akan kekurangan tenaga kerja. Bidang politik juga terpengaruh akibat perkembangan teknologi ini, yaitu adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat harus diikuti dengan aturan-aturan yang baru. Sekarang sudah ada aturan tentang penggunaan ID. Ya, kalau tidak ada, ya otomatis nanti akan timbul kejahatan-kejahatan. Inilah memicu perkembangan teknologi ini di bidang politik juga ikut terpicu, harus membuat aturan-aturan sesuai dengan isu global agar peraturan itu tidak ketinggalan. Juga beberapa aturan-aturan sekarang sudah didokumentasikan dalam bentuk elektronik. Kemudian sistem pertahanan mengikuti teknologi terbaru. Ini juga perkembangan di bidang politik. Jadi berusaha orang mengembangkan teknologi terbaru sehingga mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi terus mengembangkan teknologinya sehingga mampu mengungguli negara lain. Kemudian dengan demikian, bidang politik ini akan meningkatkan kerjasama antar negara. Kalau tidak mau kerjasama, otomatis akan tertinggal, baik dalam hal teknologi maupun dalam hal kemampuan. Pasti akan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang mau kerjasama. Ini dampaknya adalah perkembangan teknologi pada bidang politik ikuti dengan meningkatnya kerjasama. Kemudian dampak negatifnya adalah semakin teknologi itu berkembang, tentu yang berkembang itu adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara yang berkembang belum bisa mengikuti. Jadi dengan demikian timbul kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang itu semakin lebar. Kesenjangannya semakin lebar. Kemudian negara berkembang akan selalu tergantung. Misalnya kapal, pesawat tempur yang terbaru. Tentu yang mampu memproduksi adalah negara maju. Sedangkan yang negara berkembang hanya mampu membeli, menggunakan. Kalau tidak membeli, tentu tidak punya. Nah, ini berarti ketergantungan kepada negara maju. Kemudian, isu-isu negatif maupun penyakit ataukah kejahatan-kejahatan itu proteksinya berkurang. Jadi karena informasi yang gencar, maka misalnya suatu penyakit yang sebelumnya tidak ada di Indonesia tiba-tiba muncul. Kemudian begitu muncul dan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan seluruh dunia kena. Seperti misalnya COVID. Awalnya itu terjadi di Cina, kemudian dalam sekejap menyebar ke seluruh dunia. Karena apa? Karena berkat teknologi, orang berada di sini hari ini, kemudian besok mungkin sudah ada di negara lain. Dengan demikian, proteksi negara terhadap isu negatif, terhadap penyakit maupun kejahatan itu semakin menurun. Kemampuannya menurun, tidak bisa mengatur atau membatasi
pada hal-hal tertentu tidak mampu kita batasi. Kemudian dalam bidang pertanian, pertanian juga mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam hal peningkatan produksi maupun dalam hal kualitas produksi. Jadi karena adanya teknik pertanian yang meningkat, bagaimana menghasilkan benih yang unggul, kemudian bagaimana produksinya biar cepat, ataukah mungkin kalau dulu itu memelihara ayam itu sampai berbulan-bulan, tapi sekarang dalam sebulan sudah bisa dipanen dengan bobot badan yang lebih dari 1 kilo, itu berkat teknologi. Itu karena ada penelitian ataukah pengembangan teknologi ataukah pengembangan benih-benih sehingga mempunyai keunggulan-keunggulan, terus berkembang. Kemudian produksinya juga lebih cepat dan lebih singkat. Otomatis akan lebih banyak, apalagi menggunakan teknologi yang lebih modern. Jadi kalau mungkin dulu pakai sapi untuk membajak, sekarang sudah pakai traktor, ataukah mungkin traktor yang besar sehingga mampu mengolah lahan dalam 10 hektar mungkin dalam beberapa hari, yang awalnya itu berbulan-bulan. Nah, bidang pertanian juga berdampak negatif. Perkembangan teknologi bidang pertanian ini jadi hilangnya teknik cara bertani secara tradisional. Jadi di Indonesia pun sudah mengalami ini, mungkin dulu pakai cangkul, pakai sapi untuk membajak. Nah, sekarang teknologi mulai ditinggalkan, diganti dengan teknologi yang modern. Kemudian minat seseorang untuk menjadi petani berkurang. Karena apa? Karena kerja dan uang tadi. Mungkin dengan bertani penghasilannya tidak sebagus jika mengambil pekerjaan yang lain. Bahkan sarjana-sarjana yang harusnya bergerak di bidang pertanian, tamatan pertanian, mungkin tidak meneruskan ilmunya sebagai petani, bekerja di sektor lain. Kemudian persaingan produk pertanian secara global itu semakin meningkat. Sekarang ini banyak produk-produk dari luar masuk ke Indonesia karena ini persaingan global yang tidak bisa dihindari. Misalnya apel itu juga dari negara lain, anggur juga sudah datang. Kemudian bahkan daging ayam, daging sapi banyak yang impor. Itu karena sudah pasar global. Jadi dengan demikian pertanian yang secara tradisional tentu akan kalah bersaing kalau kita tetap menggunakan cara-cara yang tradisional, tentu akan tertinggal dan kalah bersaing. Kalah dari sisi harga karena di negara lain mampu menghasilkan 1000 ton, kita hanya menghasilkan 10 ton tiap orang misalnya. Tentu produknya sedikit, keuntungannya sedikit, dibandingkan dengan menghasilkan banyak, walaupun dia dijual dengan harga murah, tentu keuntungannya akan lebih besar. Karena dalam hal jumlah lebih banyak. Kemudian dalam bidang kesehatan juga terjadi perkembangan yang luar biasa. Jadi munculnya teknologi-teknologi dan peralatan-peralatan di bidang kesehatan. Banyak teknologi yang kita sudah dihasilkan yang ada di rumah sakit dengan teknologi terbaru. Ada CT scan, ada mungkin teknologi cloning, ada teknologi rekayasa genetik, bagaimana merekayasa agar menghasilkan yang lebih bagus. Itu sudah ada, sudah berkembang dengan pesat. Itu berkat adanya peralatan-peralatan yang lebih maju. Kemudian dalam dokumentasi juga mengalami perkembangan. Kalau dulu mungkin menggunakan kertas secara manual, sekarang sudah menggunakan IT, informasi teknologi dengan menggunakan komputer. Jadi data tertabulasi di dalam komputer sehingga lebih mudah menganalisisnya dan tersimpan mungkin lebih rapi, dan kalau kita memerlukan riwayat penyakit akan menjadi lebih mudah. Kemudian disadari oleh para
orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, bidang kesehatan tidak mutlak tanggung jawab dokter, tapi tanggung jawab kita semua yang dikenal dengan One Health. Bisa mungkin kedokteran hewan karena banyak penyakit yang dari hewan berpindah ke manusia, ataukah mungkin kesehatan masyarakat, ahli kesehatan masyarakat yang ikut terlibat, sehingga muncullah nanti istilah One Health. Jadi satu kesehatan yang digarap oleh semua bidang ilmu atau disiplin ilmu. Nah, dampak negatifnya, seperti tadi, proteksi suatu negara terhadap penyakit, maka di beberapa daerah akan muncul emerging disease, penyakit yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Karena gencar terjadi informasi maupun perpindahan penduduk yang cepat, kemudian dengan demikian penyakit pun juga akan mengikuti. Sebelumnya tidak ada COVID, sekarang ada. Ataukah mungkin sebelumnya mungkin tidak ada istilahnya PMK, dulu kita sudah lama bebas PMK, sekarang ada lagi. Itu berkat teknologi juga, orang berpergian ke sana, kemudian ke sini lagi, pulangnya bisa membawa penyakit. Kemudian juga ada ketergantungan karena kita biasanya dalam dunia kesehatan itu belum mampu menghasilkan produk-produk teknologi yang mumpuni, maka kita masih tergantung, negara-negara berkembang masih tergantung terhadap teknologi dari negara-negara yang sudah maju. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan teknologi, perkembangan teknologi di zaman global. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, jika tertarik dengan materi ilmu kealaman dasar, silahkan kunjungi channel kami, dan kami ucapkan terima kasih.